Nanti saya ke kantor. Ya. Bukan begitu. Saya cuma mau ngambil barang sedikit aja. Pria Parubaya ini emosi setelah mendapati mobilnya diderek petugas. Dirinya naik pitam lantaran berdalih sedang parkir di depan kantornya sendiri. Saya tahu. Saya parkir seperti ini kok. Ada kebijakannya, Pak. Kalau di kantor ada kebijakannya. Benar. Petugas Dishub bergeming lantaran menilai mobil tersebut parkir di atas trotoar dan bukan di lahan parkir. Meski mendapat penolakan, mobil tersebut tetap diderek paksa. Setiap kendaraan yang terjaring selanjutnya diderek ke kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda maksimal sebesar Rp500.000. Bapak punten ya. Bapak seorang perangkat, duduk kalau mau ngomong. Dari tadi saya ngomong sini enak, Pak. Adu mulut ini terjadi saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar lapak PKL. Pedagang yang tidak terima lapaknya dibongkar melampiaskan kekesalannya kepada petugas. Pedagang kesal lantaran menilai Satpol PP tebang pilih dalam membongkar lapak. Salah satu pedagang bahkan berdalih telah menempati lapak secara turun-temurun. Meski mendapat penolakan, namun pedagang bergeming lantaran lapak PKL berdiri di atas lahan irigasi dan trotoar. Inilah detik-detik saat aparat kepolisian mengepung anggota geng motor yang bersembunyi di kawasan Adiaksa Baru, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat bergerak setelah mendapat informasi dari warga bahwa ada penyerangan geng motor ke permukiman. Kawanan geng motor yang menyerang berhasil kabur, tetapi polisi berhasil mengamankan satu anggotanya yang terjebak di sebuah gang buntu. Warga yang juga melakukan pengejaran dan pencarian ikut mengepung pelaku yang sembunyi di atap rumah. Dari penangkapan ini, aparat menyita anak panah beserta pelontar. ...200 kios souvenir di Irti Monas terbakar. Sumber api diduga berasal dari salah satu kios penjual souvenir. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kericuhan terjadi saat massa menggelar demonstrasi penolakan daerah otonomi baru di Nabire, Papua. Pendemo saling serang dengan aparat kepolisian. Pendemo dan aparat kepolisian saling serang di depan pasar Karangtumaritis, Kelurahan Girimulyo. Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua ini menolak rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Massa juga menolak otonomi khusus Jilid 2 dan meminta DPRD Nabire membentuk pansus penolakan rencana pemekaran daerah. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta agar elit politik tidak lagi mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kelompok buruh dan mahasiswa bentrok dengan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara saat aksi unjuk rasa. Demonstran menuntut hasil bidding segera diumumkan. Ratusan demonstran buruh diantaranya terdapat emak-emak bentrok dengan Satpol PP saat berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Buruh yang berasal dari tenaga kerja bongkar muat dibantu mahasiswa berusaha menerobos kantor gubernur namun dihalangi oleh Satpol PP. Dalam tuntutannya, demonstran meminta agar Sekretaris Daerah Sultra segera mengumumkan hasil verifikasi bidding. Hingga saat ini, hasil bidding belum diumumkan, padahal diklaim bisa mengakhiri polemik buruh Pelabuhan Newport Kendari. Ini kebenaran, bukan apa-apa ini. Dalam bentrok ini, sejumlah demonstran ada yang mendapat kekerasan dari aparat. Pas saya jaga itu ibu, kemudian saya ditarik dari belakang, begini posisi saya. Ditarik dari belakang, akhirnya saya langsung tadu.
Pihak kepolisian bukakan jalan teman-teman buruh. Kita mahasiswa untuk menuju kantor ini sampai hasil diumumkan. Orangnya tetapi Tolong bukakan jalan, Pak. yang menendang. Saat ini sedang terjadi perselisihan antara dua koperasi tenaga kerja bongkar muat. Hasil verifikasi dan bidding bisa menjadi penentu siapa yang berhak beraktivitas di Pelabuhan Newport Kendari. Warga desa Bubun Lamba, Endrekang, Sulawesi Selatan histeris saat petugas mengeksekusi 5 rumah warga yang bersengketa. Seorang ibu pingsan saat mencoba menghalau alat berat. Ibu ini menangis histeris sambil menunjukkan sertifikat tanah ketika ratusan personel gabungan dari Polres Endrekang, Brimob, dan TNI mengawal proses eksekusi 5 rumah warga desa Bubun Lamba, Endrekang, Sulawesi Selatan. 5 rumah yang dieksekusi ini berada di atas lokasi sengketa yang dimenangkan oleh pihak penggugat atas nama Sadia. Seorang ibu jatuh pingsan saat mencoba menghalau alat berat yang menghancurkan rumahnya. Karena saya punya hak milik, kenapa mesti rumah dibongkar? Karena saya tidak punya hak milik, saya rela. Karena memang apa gunanya ini, Pak? Apa gunanya ini? Sudah berapa tahun, Pak? Sudah lebih 10 tahun saya di sini. Pengadilan Negeri Endrekang memenangkan pihak penggugat atas pemilikan tanah seluas 4.000 meter persegi ini. Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur untuk menuntut diungkapnya kasus dugaan jual beli SK guru honorer. Unjuk rasa berlangsung ricuh dan diwarnai aksi saling dorong dengan petugas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas Satpol PP ini terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke kantor Bupati Lombok Timur. Massa dan petugas bahkan nyaris baku hantam. Aparat kepolisian yang mengawal aksi berhasil melerai hingga aksi kembali berjalan tertib. Mahasiswa mendesak Bupati Lombok Timur mengusut dugaan jual beli SK guru honorer dan soal ujian yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jual beli SK honorer diduga pihak Dikbud telah menjual belikan SK, padahal perintah Bupati Lombok Timur tidak akan menambah guru honorer. Usai demo di depan kantor Bupati Lombok Timur, mahasiswa melanjutkan orasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Setelah massa diterima pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, massa kemudian membubarkan diri. Ratusan emak-emak di Pandeglang, Banten terlibat aksi saling dorong untuk mendapatkan minyak goreng murah. Seorang balita terjepit karena harus ikut orang tuanya mengantre. Ratusan warga Pandeglang, Banten ini saling dorong berebut antrian minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter di halaman Kodim 0601 Pandeglang, Banten. Meski sudah dijaga ketat oleh anggota TNI, antrian yang didominasi emak-emak tersebut tidak terbendung. Warga pun saling berdesakan. Salah seorang warga menyatakan anak balitanya sempat terjepit karena ramainya antrean. Karena bawa anak kebentur. Biar tahu itu pemerintah. Susah ya Bu ya? Susah banget kita mau dapat minyak goreng. Melihat karena menjelang Ramadan tentunya kebutuhan masyarakat akan meningkat. Sementara terjadi kelangkaan pada saat ini khususnya di Kabupaten Pandeglang. Jadi kami harapkan kami dapat meringankan beban di masyarakat. Dalam operasi minyak murah tersebut, warga hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng dengan membawa kupon yang sudah dibagikan panitia. Sebanyak 1.550 minyak goreng murah yang disediakan ludes diserbu masyarakat dalam sekejap.
Operator telekomunikasi akan melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah produk dan layanan perusahaan, termasuk pulsa dan paket data. Hal ini merupakan penyesuaian dari kenaikan tarif PPN. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% pada 1 April besok. Menyusul kebijakan tersebut, operator telekomunikasi juga akan menerapkan penyesuaian tarif PPN pada sejumlah produk dan layanan perusahaan, termasuk pulsa dan paket data. Namun rencana kenaikan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Kalau bisa sih gak usah naik kali ya. Ya, udah yang lain udah pada mahal nih, pakai pulsa juga naik. Keberatan sih, kebetulan saya kan pakai pasca bayar dan itu udah mahal ya. Kalau misalnya dia naik lagi, nggak tahu sih sama apa, soalnya sehari-hari saya pakai buat internet gitu kan, buat kerja gitu. Dan kalau misalnya naik, nanti lebih mahal lagi. Terkait rencana kenaikan pulsa dan paket data ini, sejumlah operator menyatakan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan melalui berbagai pesan singkat. Kita diskusikan persoalan ini bersama dengan Taufik Arianto, Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Assalamualaikum, selamat petang Pak Taufik. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Iya, sehat Pak Taufik? Sehat, Alhamdulillah. Iya, Pak Taufik, besok tanggal 1 April ya, dan banyak pihak, kalau kita tahu 1 April itu disamakan dengan April Mop. Apakah rencana kenaikan pulsa dan paket data ini bisa disamakan dengan April Mop alias komedi, atau jangan-jangan reality, betulan? Kita tentunya menunggu kalau memang benar jadi dinaikkan tarif PPN ini dari 10 menjadi 11%, berarti kenaikan 1% ya. Dan tentunya harusnya idealnya pemerintah sudah mengantisipasi dampaknya ya, dampaknya terhadap perekonomian, khususnya di sini mungkin yang akan naik adalah nanti mungkin ke harga bersifat tidak langsung ya, tapi yang pasti beban ke konsumen pasti akan naik ya, seiring dengan kenaikan PPN tersebut. Oke, jadi nampaknya itu suatu keniscayaan ya Pak ya, pulsa telepon, kemudian data internet, tagihannya semua akan lebih tinggi dari biasanya ya? Iya, pastinya menyesuaikan otomatis ya. Ya. Jika demikian Pak, ini juga menarik ya, menjawab pertanyaan publik. Ini kan sudah kebutuhan primer larinya Pak, karena kemana-mana orang pasti butuh internet, butuh pulsa untuk akses layanan Peduli Lindungi pun mereka butuh itu gitu ya Pak ya. Bagaimana KPPU memastikan bahwa kenaikan harga ini adalah kenaikan harga yang dimaklumi? Ya, sederhana aja prinsipnya. Jadi ketika kita lihat PPN-nya naik 1%, berarti asumsinya kenaikan tarif atau kenaikan biaya dari data, pulsa, dan sebagainya juga harusnya proporsional ya. Jadi range-nya tetap kurang lebih 1% tersebut. Kalau ada kenaikan melebihi 1%, apalagi kalau dalam jumlahnya yang relatif signifikan kenaikannya, itu justru nanti akan dapat kita curigai ya, bahwa ini ada kesempatan untuk menaikkan harga ya. Ya. Saya ingin tahu sejauh mana KPPU menanggapi, ini kan rencana kenaikan masing-masing operator telekomunikasi bersamaan sebetulnya Pak. Jadi banyak aja dugaan, maksud saya ada saja dugaan bahwa jangan-jangan ini ada bisik-bisik nih untuk mainin harga dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kenaikannya menyikapi kenaikan PPN itu memang otomatis ya berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah ya yang berlaku. Jadi lain halnya kalau ternyata kenaikan ini juga diikuti oleh para pelaku usaha dengan menaikkan pos biaya-biaya yang lain, dan itu kalau dilakukan tentunya akan mencurigakan juga buat kami di KPPU, apalagi kalau dilakukan bersamaan atau berkomunikasi dengan sesama pelaku usaha yang lain ya, tanda kutip kompak untuk menaikkan harga-harga yang tidak proporsional dengan perubahan kebijakan mengenai PPN ini. Oke, nah itu dia yang menarik Pak, karena kan tarif PPN naik 11% ya sekarang ya, sehingga dipastikan bahwa beban itu larinya kepada konsumen alias pengguna. Memastikan bahwa harga kenaikan ini proporsional, bagaimana upaya
KPPU mengawasinya? Karena kan ini kaitannya dengan iklim usaha juga Pak, iklim usaha yang baik. Ya, tentunya kami akan memantau ya dalam hal ini setelah diberlakukan kebijakan kenaikan PPN, itu pun kalau jadi diberlakukan kebijakan tersebut, maka kita akan memantau minimum paling nggak 3-6 bulan ya setelah adanya kebijakan. Harusnya kalau PPN-nya naik berarti memang biaya yang dibebankan ke konsumen memang cuma naik 1% tadi, dari 10 jadi 1%. Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan ada pos tarif yang lain atau biaya yang lain yang ikut juga dinaikkan oleh para pelaku usaha, dan ini mungkin nanti perlu pendalaman lebih lanjut ya, justifikasi dari kenaikan tersebut. Ya. Kalau pada akhirnya setelah dalam jangka waktu yang disebutkan tadi 6 bulan diselidiki ternyata ada kartel Pak di balik ini semua, apa yang akan dilakukan? Ya, ini kita bicara hipotetikal ya, bicara asumsi bahwa apabila terjadi kenaikan harga yang dilakukan atas kesepakatan bersama para pelaku usaha, setelah adanya perubahan kebijakan ini nanti akan kami pisahkan Pak. Akan kami pisahkan mana yang efek kenaikan harga akibat dari perubahan kebijakan PPN dan mana yang memang kenaikan harga murni karena kesepakatan para pelaku usaha ini. Ini tentunya akan jadi fokus bagi KPPU ya. Dan ini tidak hanya berlaku di telekomunikasi ya, di semua sektor yang memang mengalami kenaikan harga akan kita cek. Iya Pak, karena kan kita tahu bahwa perusahaan telekomunikasi ini kan makin kesini makin oligopolis Pak sebetulnya. Jadi kan kita tahu beberapa waktu yang lalu ada merger, kemudian juga kita lihat hanya beberapa segelintir saja kok pemain-pemainnya. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah iklim usaha dipastikan berjalan sehat di tempat ini? Karena ini kaitannya dengan kebutuhan primer saya sebutkan tadi Pak. Orang-orang mau kemana-mana butuh pulsa sekarang Pak. Betul. Sepakat. Ya, itu dia Pak. Karena kita tahu juga kan belakangan bahwa KPPU sempat juga menyinggung Pak soal kartel di industri telekomunikasi ini. Ya, jadi memang ketika dalam satu industri pelaku usahanya cuma tinggal terbatas pelakunya jumlahnya, antara 3-4 atau mungkin di bawah 10 ya, potensi terjadinya kesepakatan antar sama pelaku usaha memang semakin besar. Makanya kami selalu mengkampanyekan ya udah, kalau memang secara alami jumlah pelaku usahanya berkurang, ya tetap jangan ada koordinasi, tetap jangan ada kesepakatan di antara para pelaku usaha. Itu aja prinsipnya. Pak, terakhir Pak, saya tahu KPPU kan tentu bekerja dan ada kepentingan yang diperjuangkan di sana Pak. Kepentingan itu paling tidak juga mengangkat kepentingan masyarakat saat ini. Bapak tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh banyak pihak yang meminta kalau boleh nggak naik lah, apapun kalau naik jangan tinggi-tinggi banget lah, begitu ya Pak ya. Karena disebutkan Pertamax besok naik, kemudian juga ada minyak goreng lagi tinggi dan lain sebagainya. Jangan pulsa naik lagi begini, semakin sulit sekarang warga Pak. Bagaimana menjawabnya? Ya betul, jadi kembali lagi ini kalau menurut kami atau menurut saya pribadi ya, ini domain kebijakan pemerintah ya, untuk menilai apakah timingnya tepat untuk menaikkan katakanlah PPN per 1 April nanti, per 1 April besok. Mengingat banyak masih terjadi kenaik harga-harga atau gejolak harga di beberapa komoditi pokok yang memang juga relatif memberatkan konsumen atau rakyat ya. Jadi saya berprasangka baik kepada pemerintah tentunya dalam hal ini harusnya sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat ya, khususnya di saat-saat ketika barang-barang juga banyak yang naik saat ini. Baik, ini juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat, barangkali mereka ingin cari minyak goreng ke swalayan atau ke supermarket, nampaknya harus beli pulsa dulu mereka Pak. Tahu mereka barang yang mau dibeli harga tinggi, mereka juga harus beli pulsa dulu. Dengan harga tinggi harus siap-siap itu, ibu-ibu di rumah. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami Pak Taufik Arianto, Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selamat malam Mas. Ketua Umum Perkumpulan Abdesi keberatan dengan klaim kubu DPP Abdesi yang menggalang dukungan 3 periode untuk Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi informasinya.